Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya di bulan puasa ini kita masih kuliah ya, tidak ada libur. Kayaknya mungkin sampai minggu besok kita kuliah kayaknya atau mungkin minggu depannya lagi gitu ya. Oke, untuk penjadwalan kita tidak ada yang berubah ya, tetap jam kedua dari jurusan ya. Mungkin nanti akan di setting lagi di kaliannya. Kalau di saya tetap jam kedua ya untuk absi. Hari saya dari minggu lalu tentang metode ya, metode-metode dalam pengembangan sistem pada saat nanti kalian membuat sistem. Tuh, kalau yang minggu lalu mungkin itu metode yang sering kita dengar gitu ya. Sekarang tapi jarang gitu. Pengamat sempat dua ya. Kalau minggu besok baru kita udah mulai model-modelnya ya. Jadi pengembangan sistem atau bisa juga disebut pengembangan software ya. Jadi setiap metodologi atau metode nanti yang mau kita ambil pada saat kita membuat sistem itu cocoknya yang mana nih metodenya gitu. Mungkin minggu lalu kita udah membahas SDLC yang tadi dari waterfall, prototype, RAD, ya kan, agile, Fontaine dan seterusnya. Nah sekarang lanjutannya ini bukan bawaan SDLC tapi ini metode lainnya ya, yang mungkin nanti kalian pada saat mungkin pertemuan keberapa atau besoknya lagi itu saya akan memberikan tugas ya per kelompok, nggak susah. Jadi nanti kalian akan mengasa ya sebuah jurnal atau skripsi yang menggunakan metode-metode yang udah kita bahas bersama-sama. Lalu kalian sebutkan tahapan dari metode itu masuknya yang mana dari jurnal itu gitu. Nanti ada pembahasan. Nah, jadi pengembangan software di sini dilakukan dengan beberapa metode ya. Jadi metodenya banyak, bukan hanya waterfall dulu gitu atau RAD yang mungkin kalian lihat di skripsi-skripsi mahasiswa, kakak kelas kalian. Oke, sekarang sudah ada ya. Oh, maaf. Ya, jadi metode Scrum ini adalah turunan dari Agile ya. Jadi Agile minggu lalu kita bahas, dia itu kan ingin membuat sebuah sistem akademik. Nah, di sistem akademik itu kan banyak tuh, ada sistem, ada pengisian FRS, ya pendaftaran mahasiswa baru, nanti kalian sistem pengisian skripsi dan KKP dan seterusnya gitu ya, cuti. Nah, itu udah diagil ya, udah dipetakan semua tuh. Nah, Scrum di sini itu ambil dulu subsistemnya, mana yang mau kita kerjakan dulu yang lebih penting gitu. Jadi, Scrum di sini adalah membagi pengembangan menjadi target-target kecil. Ya. Ya, intinya nih ya, Agile itu frameworknya yang dari kumpul. Nah, kalau Scrumnya itu salah satunya. Jadi mana yang lebih penting itu yang kita kerjakan sistemnya. Jadi kalau misalkan ada jurnal tentang Scrum, biasa nanti dia itu di latar belakangnya tuh banyak
banyak sekali sistem yang mau dibuat, lalu dia mendahulukan sistem yang mana dulu nih yang mau dia buat, seperti itu. Karena apa? Scrum di sini adalah pakai waktu nih, ada sprint. Nanti saya jelaskan. Ada yang modelnya seperti ini, ya gambar, ada juga modelnya seperti ini. Hampir tentang penjelasannya saja. Intinya tadi Scrum itu adalah ada tim. Ya, ada orangnya yang nanti mengerjakan itu berapa orang untuk mengerjakan sistem A misalkan, sistem pembayaran. Karena nggak mungkin kalian kalau buat sistem itu sendiri, enggak. Pasti di dalam perusahaan atau instansi ya atau organisasi, setiap dia mau membuat sistem pasti ada tim IT-nya, bisa antara 5 sampai 10 orang gitu. Tergantung, kalaupun dikit tetapi dia berbobot semua nih orang-orangnya. Gitu. Nah, di sini product owner ini pemiliknya, ada timnya siapa, ya ada master scrumnya siapa, nanti saya jelaskan. Jadi untuk metodenya nanti kalian bisa banyak bicara ya. Biasanya yang sering keluar seperti ini kalau kita metode scrum, ya. Sama memang semua pasti dianalisa. Scrum itu subsistem yang mau kita buat dulu apa. Jadi enggak sekaligus misalkan sistem ERP semuanya kita kerjakan, enggak. Kita bertahap gitu. Nah, tahapannya yang pertama untuk Scrum tentukan tim yang saya bilang ya. Dia bisa 5 sampai 10 orang. Usahakan jumlah anggota ini efektif dan seefisien mungkin. Ya. Ini tim IT-nya ya. Tim project nanti yang akan membuat sistem yang diinginkan agar cepat selesai. Lalu tentukan kira-kira berapa lama nih. Biasa 1 minggu sampai 1 bulan untuk sistem. Ya. Nah, biasanya untuk project di dalam Scrum ini disebut sprint ya. Jadi sprint ini ada rangkaian step by step atau langkah demi langkah apa saja yang harus dikerjakan untuk menciptakan software atau produk baru atau aplikasi baru gitu. Ya. Jadi ini ada targetnya. Beda kalau kita menggunakan waterfall, bisa 1 tahun, bisa aja 1 semester gitu. Yang ketiga, menentukan perannya. Jadi di dalam satu tim itu ada yang nanti dia bagian menganalisa, ada yang nanti dia bagian rancangan, ada nanti dia bagian ke bahasa pemrogramannya, ada yang ke database. Jadi dipilah-pilah tuh peran-perannya masing-masing. Jadi nggak ada paling kamu aja nunjuk-nunjuk, enggak. Jadi kalau Scrum itu sudah ada job desk-nya masing-masing tiap tim ya. Nah, biasa di dalam project mereka ini ada yang namanya Scrum Master ya, atau disebut juga Project Manager. Apa saya? Jadi seorang Scrum Master ini akan memastikan proyeknya berjalan lancar enggak, sesuai enggak. Nah, nanti ada juga Product Owner jawab untuk memastikan apakah produk atau aplikasi yang dihasilkan enggak. Ya, mengumpulkan enggak. Kayak ya. Nah, yang keempat, kita kumpulkan masalah-masalah yang mau kita bahas agar produk atau aplikasinya itu mengurangi permasalahan yang ada. Nah, biasanya nanti disebut masalah itu ada backlog gitu ya. Jadi backlog ini disebut masalah-masalahnya apa saja sih sistem itu. Misalkan masih manual, masih menggunakan kertas atau sering human error gitu. Atau kehilangan data karena salah naruh. Nah, itu adalah backlognya, permasalahannya. Nah, setelah kita udah semuanya baru kita mulai sprintnya, step by step yang mau kita kerjakan apa dulu gitu.
Nah, di sini dalam melaksanakan sprint akan ada menemukan permasalahannya atau backlog lainnya. Selain mungkin yang udah dianalisa masalah ini ternyata pada saat kita udah mulai step by step pasti ada nanti menemukan permasalahan, misalkan programnya nggak pakai pemrograman bahasa web atau mungkin pakai Java, dia cocoknya pakai apa, atau mungkin codingannya salah. Nah, itulah backlog lainnya. Sehingga nanti kita komunikasikan terhadap product owner. Jalankan produk itu siapa, aplikasi itu, ya, usernya siapa. Sehingga nanti dari backlog itu bisa terlaksana nih sprintnya gitu, sprint selanjutnya atau langkah selanjutnya. Nah, tadi ya kan ada juga Scrum Master, ada development team, ini orangnya yang mengerjakan. Product owner itu siapa? Tadi saya bilang produk itu pemilik ya. Dia itu akan memastikan ya, apakah kinerja tim Scrum-nya itu sudah sesuai enggak dengan project yang dia kembangkan gitu, aplikasinya gitu. Jadi ini kayak di dalam tim tuh kepalanya gitu. Jadi biasa kalau kita tim IT, kepalanya itu biasanya atau pimpinan si IT itu udah merancang, kita akan membuat produk A misalkan. Dia mengawasi nih ya, pastikan apakah tim yang mau mengerjakan aplikasi ini sesuai enggak dengan proyek pengembangan sistem yang diusulkan oleh si perusahaan atau instansi. Ya, jadi si product owner ini atau kepalanya ini harus memahami kebutuhan bisnis dari produk atau aplikasi yang mau kita hasilkan atau kita ciptakan. Sesuai enggak gitu. Karena mereka harus memahami ya, cocok dengan visi dan misi. Barengan sama pada saat kita mau membuat sebuah sistem akademik gitu, akademik sekolah ya, kayak Dapodik itu kan pasti kan tuh awalnya kan ada pencetusnya lah, kenapa ada Dapodik gitu kalau dalam sekolahan ya. Tapi kalau dalam akademik kampus mungkin itu diserahkan oleh tim IT-nya ya, puskomnya. Sama pasti ada pendaftaran, ada pengisian FRS, cuma beda-beda aja tampilan aplikasinya. Yang kedua yang terlibat ya orangnya adalah sebagai Scrum Master. Nah, biasanya ini yang bertanggung jawab apakah tim projectnya itu sudah beroperasi belum produknya seefektif mungkin. Jadi mereka tuh harus menjaga tim ya. Jadi Scrum Master ini adalah penanggung jawab di mana dia itu pada saat mungkin tim ini sedang ada trouble, direncanakan dulu, dia yang memimpin rapat ya, dia akan mengatasi semua hambatan. Jadi dia orangnya lah yang mungkin kayak kita punya ahli tim IT nih, saya jago pemrograman PHP, punya anak buah misalkan juniornya gitu, ini kan seniornya, misalkan junior dipantau tuh sama si senior. Kita kalau junior mungkin ada kesalahan ya, dia seniornya bantu, dia hanya mantau saja gitu ya, mantau ya, bantu sebisanya, udah nanti dijalankan lagi oleh junior yang mengoperasikan produk tersebut. Yang ketiga, tim developmentnya, tim pengembangnya siapa sih gitu ya. Biasa tim ini adalah orang-orang yang profesional ya, orang-orang yang memang dia itu secara langsung menyelesaikan tugas dalam sprint atau step by step langkah untuk membuat aplikasi atau produk. Nah, anggotanya ini seperti apa aja? Nah, ada computer engineer, ada desainer, ada bagian penulis, ada data. Pokoknya yang dibutuhkan, ada mungkin programmer, ada bagian sistem analis gitu. Ya. Jadi tim pengembangan tidak hanya menunggu pesanan ya dari product owner. BK itu saja kolaborasi ya untuk memetakan tujuan. Jadi sehingga project yang mungkin nanti dia akan kerjakan tuh selesai. Gitu. Kayak ini manfaat metode Scrum ya. Dia itu pasti rilis produk siap pakai. Karena apa? Tadi saya bilang dia itu akan mengerjakan satu shift system dulu. Jadi walaupun sistem lain belum dilihat, biarin, yang penting sistem ini selesai, seperti itu Scrum ya.
Jadi lebih cepat dipakai oleh si pelanggan atau user. Beda dengan waterfall, itu sistemnya besar ya. Prototype, ya, agile dan seterusnya. RAD gitu. Dan kualitas produknya dia lebih tinggi. Karena apa? Dia itu fokus ke satu subsistem dulu dalam pengerjaan. Seperti itu ya. Nah, dia tuh mampu nih terakhir menyelesaikan proyek kompleks yang rumit ya, yang besar, yang tadinya mungkin nggak bisa ditentukan, yang tidak bisa dilakukan oleh si tim Scrum-nya ini. Gitu ya. Oke, yang kedua ada metode extreme programming. Nah, ini sama pengembangan software juga. Jadi kalian tuh gak harus waterfall mulu. Maka kadang ada saya tuh kadang kalau mahasiswa, kalau saya bimbingan skripsi, metode apa? Waterfall bu, gitu. Prototype, RAD, gitu. Ya. Kata saya metode lain mah nggak ada, atau pahami metode lain gitu. Ya kalau nggak paham saya sih nggak maksain. Yang penting banyak metode ya. Ini yang kedua, extreme programming biasanya tim developmentnya ini membuat software ya atau produk ya. Ketika ada permintaan ya, yang sangat cepat gitu. Jadi metode ini biasanya lebih cepat, efisien ya, risikonya rendah, nggak begitu besar ya, fleksibel ya, dan dia ini berbasis OO, object oriented. Maksudnya apa OO? Nanti saya bahas ya. Ini metodenya ya, sama ada planning dulu ya, ada desain, kita desain rancangannya, baru kita coding dalam bahasa pemrograman apa, lalu kita testing ya. Nah, menghasilkan software tuh. Kayak tadi planning itu apa ya, semua pasti sama, hampir semua metode pasti ada planningnya, ada perencanaannya gitu ya. Kita identifikasikan dulu masalahnya apa ya kan, dianalisa dulu kebutuhannya, mau ada apa aja nih aplikasinya. Jadi dia ceritakan dulu ya, diplanningkan dulu, lalu dia tetapkan jadwalnya kapan mulai dilaksanakan pembuatan aplikasi itu atau sistem itu. Kalau dia sudah jadwalkan ya, ini beda ya. Kalau extreme programming nggak ada kayak tadi Scrum, dia pokok 7 hari sampai 30 hari. Kalau ekstrim atau metode lainnya bebas gitu ya. Pokoknya dia mulai dari tanggal berapa atau bulan berapa start. Nanti selesainya kapan ya kalau udah selesai gitu. Yang kedua perancangan. Nah, kalau perancangan di sini biasanya dia model ya, atau desainnya, atau kayak interface-nya gitu. Rancangannya, terus kita tentukan juga database-nya ya, tabelnya apa yang terlibat di dalam aplikasi ini, dia rancang dulu gitu, baru kita coding ya. Jadi di sini masuk ke bahasa pemrograman apa, tergantung apakah web, PHP ya, sampai Java atau framework MVC ya, atau Python dan lainnya, atau software yang sudah ada ya. Bahasa pemrograman yang sudah jadi tinggal kita ubah-ubah bisa, atau kita beli ya silahkan. Yang keempat testing ya, pengujian black boxnya sesuai enggak nih. Jadi pada saat pengujian ini kita akan lihat nih kesalahan enggak, atau mungkin berjalan dengan lancar enggak aplikasinya gitu, sesuai enggak dengan si user tampilannya, usernya suka enggak gitu. Biasanya nih pengujian black box misalkan gini, pada saat dia login yang disuruh adalah dia maunya nama sama passwordnya mungkin angka, ternyata mungkin user lain ada yang maunya email. Nah itu kan kesalahan-kesalahan kecil gitu, tapi itu disepakati bersama seperti itu. Kayaknya keunggulan ekstrimnya ya, pelibatan klien ya, transparansi. Jadi itu yang mau kita buat aplikasi, orangnya harus terbuka gitu. Jangan sampai kita nanti udah merancang ceritakan, mungkin dia nggak ceritakan secara transparan. Nah, hati-hati. Jadi unggulannya dia pasti transparan. Bukan extreme programming ya. Dan antara vendor dan klien itu terbuka dia. Jadi nggak ada yang ditutupi. Metode ini membantu developer ya dalam perencanaan dan jadwal. Itu feedbacknya biasanya dia akan meminimalisir resiko gitu.
dari yang mungkin permasalahan-permasalahan sebelumnya. Nah, kelemahannya kalau kita pakai butuh meeting yang berkala ya, selalu ada kayak interaksi terus tadi kan, karena harus transparan ya, dan bisa juga mahal ya. Nah, biasa perubahan yang terlalu sering bisa mengganggu developernya gitu. Itu biayanya, karena untuk merubah permintaan ya requirement di kemudian hari biasanya itu ada biaya-biaya tertentu ya, biasa itu biayanya agak mahal. Ya, itu ada tentang extreme programming. Ada kok, nanti kalian ketemu jurnal yang menggunakan extreme programming seperti apa. Lalu yang ketiga ada metode DevOps ya, atau development operation. Nah, biasanya metode ini metode konsep. Maksudnya apa? Dia ini metodenya hanya fokus pada perubahan dan peningkatan kerjasama antar departemen dengan segmen yang berbeda. Nanti ya. Ya. Ini modelnya ya. Developmentnya sama di create, plan ya, PK, verifikasi nih. Operasinya bagaimana? Plan, konfigurasi, di monitoring. Nah, nih itu definisinya. Apa tuh tahapan dari tadi metode si DevOps ya. Tadi ini kan ada plan nih. Jadi plan sini kita rencanakan sama. Jadi hampir semua metode itu ada perencanaan ya. Kita analisa setiap permasalahan, diidentifikasi ya, sehingga nanti kita buat manajemen proyeknya, kita jadwalkan ya, kita tentukan kebijakannya, rencana awal maunya seperti apa, sehingga nanti terbentuklah produk yang dihasilkan ya. Lalu developnya, jadi berdasarkan tahapan dari sebelumnya, biasa tim developnya ini fokus untuk mengembangkan ya dengan menggunakan bahasa pemrograman gitu, dan ide yang sesuai bau. Gitu. Ya. Jadi pengujian di sini adalah timnya ini apa tempat build ya. Kalau build itu kan dibangun, pembangunan atau sudah mulai membuat softwarenya atau produknya gitu. Jadi pada tahap ini bentar ya. Jadi tahap ini modul ya, atau mungkin subsistem software yang sudah dibuat ya. Kita lihat sesuai enggak gitu. Nanti dia ada proses evaluasi ya di dalam pengerjaan atau pembuatan produknya gitu, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan gitu. Yang keempat testing ya. Testing di sini sama kayak pengujian ya. Sebentar ya. Ini kereta. Oke. Jadi tujuan di testing ini adalah untuk memastikan apakah aplikasi atau produk itu masih ada kesalahan, yang mungkin kesalahan desainnya atau mungkin warnanya ya, atau mungkin nggak sesuai tampilannya, terlalu norak, atau mungkin kurang interaktif dan sebagainya. Yang kelima deploy-nya. Nah, di sini dia akan fokus terhadap penerapan ulang softwarenya gitu. Karena apa? Di sini dia pasti ada kayak pembuatan produk itu berkelanjutan gitu ya. Jadi di sini si timnya dia melihat ya konfigurasi platformnya ini, tampilan interface-nya ini sesuai nggak dengan target gitu ya. Lalu yang keenam operasinya adalah di mana produk atau aplikasi yang dalam mengoperasikannya bagaimana gitu. Apakah ada kendala
kendala nggak oleh si usernya gitu ya, karena dia aplikasinya itu pada saat akan terlihat tuh apakah produknya ini atau tampilannya di dalam aplikasinya itu bagaimana. Itu kan si user nanti yang akan menilainya. Kalau nggak sesuai dia akan berubah lagi. Nah, yang ketujuh monitor ya, monitoring, pemantauan. Jadi di sini aplikasi atau produk yang diterapkan itu pasti akan kita kumpulkan, ya kita analisa ya. Biasanya kalau ada pembuatan software per 3 bulan sekali atau per sebulan sekali gitu, dia ada monitoring gitu. Dilihat ada enggak feedbacknya, umpan baliknya gitu, apa ada kendala enggak, jadi dilihat gitu ya. Itu fungsi dari default ya, default. Nah, kelebihannya dia ini lebih pendek, jadi kayak seperti tadi Scrum ya. Cuman kalau Scrum kan ada waktu yang sudah ditetapkan. Kalau dia pokoknya lebih cepat untuk pengerjaan subsistemnya, nggak ada pakai waktu, pokoknya jadi gitu. Dan biayanya lebih efisien. Gitu. Kekurangannya pasti penerapan metode ini harus merubah kebiasaan. Maksudnya bagaimana? Yaitu mungkin awalnya dia menggunakan kertas, lebih nyaman menggunakan buku besar, tiba-tiba harus menggunakan aplikasi. Ya orangnya benar-benar harus bisa merubah kebiasaan itu gitu. Kadang mendingan enak pakai Excel gitu dibandingkan pakai aplikasi. Nggak bisa, karena kan semakin perkembangan teknologi semakin kesini kan, dimana dituntut sebuah organisasi itu atau instansi atau perusahaan wajib ya semua setiap kegiatannya menggunakan aplikasi ya. Kayak etol dulu mungkin nggak tahu nih, etol mungkin luar negeri gampang gitu ya, pas diterapin Indonesia ternyata kan orangnya hilang. Menggunakan mesin itu bagaimana penggunaan kartu etolnya, lalu saldonya bagaimana, itu kan semua kan akan ada proses gitu, bagaimana merubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita dulu di zona aman, nyaman, sekarang tuntutannya kita harus memang di. Oke, yang keempat OP. Nah, nanti nih yang OP ini yang agak banyak ya. Nanti ini kita lebih kayak menggunakan UML ya. Jadi nanti kalian ya kita sih sama-sama belajar untuk mendesain ya, merancang bagaimana membuat UML, membuat flowchart gitu ya. UML itu banyak, ada use case diagram, activity, point, class gitu. Karena apa? Karena kalau nanti kalian membuat sistem, pasti nanti deskripsinya itu diminta bagaimana proses sistemnya berjalan. Lalu bagaimana proses yang diusulkan gitu. Nah, yang diusulkan ini biasanya kita menggunakan nanti UML gitu. Tapi UML ini lebih bagaimana cara menjalankan aplikasinya. Seperti itu. Itu UML ya. Jadi nanti dilihat di aplikasi itu ada apa, ada loginnya, ada input apa ya. Tuh. Itulah adalah OP ya. Nanti kita analisis perancangan dan implementasi. Cuma nanti ya kalian ya emang mabok-mabok gitu ya pada saat perancang OP gitu. Karena emang saya tekankan nanti di OP-nya. Walaupun nanti saya menjelaskan bagaimana DFD, ya bagaimana penulisan kamus data, ya. Mungkin kalau lihat skripsi 5 tahun belakang udah nggak ada tuh kamus data gitu ya, udah jarang. Padahal tuh penting kamus data itu seperti apa gitu. Lalu harus ada YRD. Kenapa harus ada YRD? Karena YRD itu menggambarkan tabel atau entitas yang terlibat di aplikasi itu siapa. Tetap nanti saya akan review YRD-nya kalian. Kalau normalisasi nggak saya review karena di SI jarang ada yang menggunakan normalisasi ya. Pada saat menggambarkan database-nya rata-rata menggunakan YRD karena lebih kecil ya. Itu tetap ada. Nah, konsep OP nih banyak ya. Ada kelas relation ya, ada inheritance dan polymorphism. Nah, yang termasuk 4 komponen ini siapa aja gitu.
Karena OOP kan banyak. Ini ada penentuan atribut, ya metodenya pakai apa. Tuh. Kelas abstrak. Nah, biasanya yang kelas abstrak ini dia ini berisi deskripsi ya, keterangan. Ya. Informasi dan tingkah laku dari sekumpulan data. Jadi kita lihat dulu nih. Data-datanya seperti apa, kelas-kelas gitu. Lalu kelas di sini juga diilustrasikan sebagai suatu cetak biru atau blueprint. Biasanya nanti kelas yang kita kita buat menggunakan UML, nanti terlihatlah kelas diagramnya. Ya. Lalu kelas di sini juga merupakan tipe data. Nah, ya. Tetap pakai database juga. Jadi kalian nggak akan pernah lepas dari ini namanya database gitu ya. Sebelum kesini saya mau nanya, aplikasi base data pakai apa kalian? Oracle apa SQL Server atau MySQL? Oracle, Bu. Oracle. Oke. Yang kelas karyawan? Ada yang kelas karyawan di sini? Ada, Bu. Ada beberapa Oracle, Bu. Oracle. Oke, good. Ya, jadi hampir sama ya. Khawatir ada yang menggunakan MySQL gitu. Karena saya mengajar aplikasi base data D3 disuruh menggunakan MySQL. Wis, ikutin aja ya. Karena apa? Mereka kan pada saat nanti menyusun TA, dia lebih dominan ke MySQL-nya. Walaupun sama, kalian pun skripsi juga pasti database-nya MySQL, jarang menggunakan Oracle. Nggak ada yang berani gitulah menggunakan Oracle. Karena koneksinya pada saat dia ke bahasa pemrograman suka error gitu ya, nggak support atau koneksinya nggak bisa di running seperti itu. Oke, lanjut. Dalam OOP ada enkapsulasi ya. Enkapsulasi di sini adalah kombinasi data dan fungsional. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi di sini kita akan ya data atau table yang nanti kita buat gitu kan, sesuai enggak gitu. Nah, biasa proses enkapsulasi ini memudahkan kita dalam menggunakan objek. Objek di sini bisa entitas atau user yang terlibat siapa. Misalkan gini, si user atau mungkin pegawai gitu ya. Pegawai ini kelasnya nanti dia itu login, input ini, cetak ini, atau mungkin proses apa gitu. Jadi dia kita enkapsulasi ini gitu. Ya. Lalu enkapsulasi ini merupakan interface suatu kelas. Tadi sudah dibahas sebelumnya. Jadi dia akan menentukan objek kelas ini yang mengerjakan siapa. Nah, biasa nanti kalau kalian skripsi suka melihat mungkin ya kakak kelas kalian ada yang dia berdetail gitu ya. Detailnya seperti apa? Misalkan user yang terlibat adalah pimpinan, pegawai A, pegawai B, pegawai C. Misalkan seperti itu. Pimpinan login sama lihat apa atau mungkin approve apa. Itu kan enkapsulasinya. Jadi dia sudah disesuaikan sesuai fungsi dari kelas tersebut. Ini contoh kelas mobil. Ya. Kelas mobil di sini interface-nya apa ya? Ada bahan bakar, ya kan komposisi bahan bakar, udara, ya kalor, maaf. Ya, jadi yang dibutuhkan di dalam mobil itu apa saja sih untuk bisa jalan gitu, ya kan? Jadi sudah dia tentukan enkapsulasinya seperti itu. Lalu yang ketiga pewarisan atau inheritance ya. Nah biasanya pada saat kita menentukan sebuah kelas ya, atau mungkin objek yang terlibat ya, atau entitasnya, atau mungkin usernya, dia itu akan mewarisi dari kelas lainnya. Sifat turunan ya, penurunan. Jadi misalkan gini contohnya ya. Biasa seorang programmer pada saat dia menggunakan kode ya atau coding, entah dia pakai menggunakan bahasa apa gitu kan, bahasa pemrograman apa, codingannya kan pasti beda-beda ya. Dia itu sudah tahu kalau misalkan kita menggunakan bahasa PHP atau Java apa tuh web, biasa tuh agak mirip nanti kalau kita memindahkannya menggunakan Java. Biasa ada yang sama gitu secara coding misalkan seperti itu. Jadi turunan ya.
Jadi misalkan ada mungkin sistemnya dia awalnya menggunakan pakai yang berbasis desktop, Visual Basic gitu ya. Lalu saya maunya berbasis web. Nah, bagaimana itu caranya untuk pewarisan datanya gitu, biar kita tidak mengulang lagi dari nol pada saat pembuatan tabelnya kah atau database-nya. Bagaimana mengimpornya. Ternyata dia database-nya dulu menggunakan SQL Server. Sekarang menggunakan MySQL. Nah, bagaimana cara turunannya? Atau dulu dia menggunakan Access. Sekarang menggunakan MySQL. Nah, ada proses pewarisan di dalamnya pastinya. Entah mungkin dia mengimpor dan sebagainya gitu. Oke, yang terakhir keempat, polymorphisms ya. Biasanya ini kemampuan dari objek-objek ya yang berbeda kelas. Ya. Jadi dia ini memang berkaitan dengan, tapi pada saat nanti dia implementasi ya, dia akan memutuskan metode mana yang akan diterapkan pada si produk ini, kelas ini gitu. Karena OOP itu banyak ya. OOP itu bisa nanti kita menggunakan Extreme Programming bisa, menggunakan Scrum bisa, banyak gitu. Ya. Kelebihan dari OO ini yaitu ya dia tidak ada pemisahan antara fase desain dan analisis. Jadi dia langsung pada saat kita udah punya analisa langsung kita ke desain. Pasti dia hampir sama. Pada saat menggambarkan analisa ke desain itu dia hampir sama. Gitu, ya. Karena dia ini meningkatkan komunikasi antara user ya dan developernya. User ini yang menggunakan, developer pemiliknya. Ya. Dari awal hingga akhir pembangunan sistemnya. Nah, biasanya kalau sekarang semua berbasis OO ya. Object oriented semuanya. Tuh, ini tinggal kalian baca. Banyak sini teorinya ya, cuman itu saya pangkas-pangkas gitu ya. Nah, kekurangannya biasanya kalau kita sudah menggunakan pemrograman OO ya, tetapi dia sementara pakai metode OAD, biasanya itu ada beberapa subsistem yang tidak sesuai pada saat penerapannya. Contoh misalkan tadi dia awalnya mungkin pada desktopnya bahasa pemrogramannya gitu ya, pengen dikonvert ke berbasis OO, ternyata pada saat udah dianalisa, udah dipakai, ternyata kalau kita pakai OO dia nggak bisa, mau nggak mau harus dirombak semuanya seperti itu ya. Oke, yang kelima metode end user develop atau EUD kita sebut gitu ya. Nah, biasanya kalau metode ini kita pakai, dia itu sama ya, semua ada analisis ya, tahap analisis dari sistemnya ini dia lebih cepat. Kelemahannya mungkin pada saat pengendalian mutu atau pada saat private atau sistem yang mungkin dia tidak boleh terbuka gitu. Ada seperti itu. Ya, sehingga integrasi dengan sistem yang lain menjadi sulit. Karena apa? Mungkin ya, mungkin ada beberapa mungkin instansi atau perusahaan di mana memang sistemnya yang kita buat ini dia itu bersifat private. Nah, pada saat nanti kalian KKP pun pasti ada. Misalkan saya mau bikin sistem di A gitu ya. Di perusahaan A ini bikin subsistemnya apa? Ternyata pada saat mungkin sudah ada, kita mau minta aplikasinya, dia itu private. Tidak bisa digembar-gemborkan, nggak bisa dibuka ya, ada yang seperti itu. Karena yang namanya end user berarti itu tergantung dari pimpinan ya, dari pengembangan si pemilik atau pimpinan atau komisarisnya lah gitu, bisa manajer bisa komisaris gitu yang menentukannya. Nah, biasanya di dalam audit ini ada 3 tahapan ya, tahap kontagion, kontrol, dan mature ya. Cuman kalau audit jarang sih saya lihat ya. Nah, biasanya kelebihan ini dia menghindari permasalahan di departemen. Nah, ini per departemen kalau audit ya. Dan biasa kebutuhan dari si user itu dapat lebih terpenuhi karena dia dikembangkan sendiri oleh si user. Jadi dia mungkin yang membuat sistemnya ini ya orang itu sendiri, dia nggak perlu orang lain gitu, nggak perlu tim IT misalkan seperti itu ya.
Jadi orang yang mungkin bekerja di sistem itu dia sendiri yang mengusulkan, mungkin dia sendiri yang menciptakan, bisa seperti itu EUD ya, end user development. Jadi pemakainya ya, pemiliknya lah yang dia mengembangkan sistem itu sendiri. Itu tentang EUD. Nah, kekurangannya karena memang usernya sendiri yang mengembangkan, maka ya dia sendiri yang paham gitu. Yang lain nggak ngerti. Ada yang seperti itu ya. Nah, biasa end user computing biasanya pada saat ada kerusakan gitu kan, sistem informasi di luar yang mungkin dia sudah buat nggak bisa berintegrasi dengan departemen lain, ya sudah nggak bisa ada yang bantu karena dia buat sendiri. Ya mau nggak mau ya mau, dia harus memang ada tim IT-nya. Maka IUT ini seperti orang yang sotoy gitu ya, atau sok tahu. Dia yang mau pengen begini, dia yang pengen buat begini, ternyata pada saat ada trouble dia nggak ngerti bagaimana cara menganalisa trouble-nya ini, seperti itu. Oke, lanjut dikit lagi sini ya materinya ya. Metode Feature Driven Development atau kita sebut FDD. Nah, biasanya metode ini ya, dia akan mengorganisir software atau produk ya yang dikembangkan berdasarkan fitur yang ada. Nah, biasanya tujuannya pada saat kita membuat sistem ini ya sesuai permintaan, biasa klien itu lebih cepat gitu. Lebih cepat pada saat dia pembuatannya karena dia itu langsung turun kepada klien yang mau menggunakan aplikasi itu. Nah, ya developer model kita bangun sesuai permintaan ya. Ya, kita rencanakan fiturnya mau seperti apa tampilannya, lalu desain nih. Ini yang berulang-ulang nih di sini. Ini build nih kan. Ini kan ada nih bolak-balik ya. Build and feature list. Nah, di sini daftar list atau ada daftar-daftar identifikasi ya permasalahan dalam pada saat mau membangun software atau produk itu. Nah, biasanya nanti tim IT-nya itu akan menyajikan masing-masing klien ini. Dia dianalisa dulu nih. Fungsi mana sih yang harus kita lebih dahulukan? Kita buat yang mana dulu bisnisnya? Seperti itu. Ya. Jadi kalau fitur list di sini adalah dia akan melihat ya user ya atau sponsor dalam melengkapi aplikasi sesuai keinginan customernya. Nah, biasanya bahasanya ini ya mungkin kan kadang kita buat aplikasi bahasanya pakai bahasa Indonesia kan. Gantung aplikasi itu ada di mana gitu. Ya. Kadang kalau di perusahaan Jepang ya bahasa Jepang tuh aplikasinya gitu. Walaupun memang di Indonesia karena kan rata-rata yang milik perusahaan siapa sih di Indonesia, rata-rata orang luar gitu. Kalau pemilik orang Indonesia sendiri tuh nggak banyak gitu ya. Tadi ada plan di dalam tahapan FDD-nya. Nah, di sini dia berarti merencanakan ya. Rencananya apa? Semua sama ya, kebutuhan si user atau customer itu sesuai enggak gitu. Kita rencanakan dia maunya seperti apa. Nah, dalam fase ini biasa project manager, ya development manager dan shift programmer ini akan merencanakan langkah-langkah urutan-urutan fitur. Ya, desainnya. Seperti itu. Tahapan design by fitur, ya. Jadi ingat fitur di sini adalah yang akan dia buat sesuai enggak gitu dengan si klien. Gitu. Dan biasanya dia membutuhkan sampai paling lama 2 minggu ya pada saat dia mau mendesain ya atau merancang tampilan produk yang mau dia hasilkan gitu. Nah, biasanya prosesnya ini ada yang bagian rancangan, ada bagian pengkodaan ya ini programmernya, ada yang bagian testingnya, pengujian unitnya. Ini biasanya kita libatkan user yang menggunakan aplikasi itu, lalu kita integrasikan antar departemen lain ya, dan kita inspeksikan kodenya.
Oke, ini keunggulannya. Biasa di dalam FDD itu ya, dia memang hanya 5 proses saja. Develop model, build feature list, plan, design, and build by feature. Udah. Nanti kita lihat di 5 tahapan ini, 5 proses ini yang termasuk develop build feature list ini yang mana, plan itu seperti apa sih kalau dia menggunakan FDD. Ya, jadi metode-metode ini banyak di dalam jurnal. Tinggal memang yaitu kita butuh perkembangan. Jadi nggak waterfall, prototype, SDLC lah, RAD, itu kan banyak. Ya. Jadi kita cari yang berbeda. Memang semuanya adalah pengembangan sistem. Tinggal kita pahami langkah-langkah atau step by step dari modelnya, dari gambar model metode itu. Semua pasti ada plan, perencanaan. Nah, kamu di dalam perencanaannya apa? Oh, saya mengumpulkan data dulu dengan menggunakan kuesioner misalkan, atau wawancara dengan klien atau user yang nanti akan menggunakan aplikasi ini. Gitu. Terus habis plan kita buat desain. Nah, desainnya apa? Desainnya dengan menggunakan flowchart atau mungkin menggunakan bahasa apa ya, bahasa pemrogramannya sebelum ke coding ya. Jadi kita menyesuaikan desainnya, dia tuh desainnya mau pakai warna apa ya, hurufnya apa nanti, modelnya, dashboardnya seperti apa, itu desain. Lalu ada coding. Nah, codingnya ini baru kita lihat ini cocok mau pakai bahasa pemrograman apa gitu. Jadi nggak kucuk-kucuk udah langsung kita tembak web, ternyata di tempatnya itu dia nggak cocok pakai web seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Kelemahannya gitu ya. Semua pasti ada keunggulan dan kelemahannya. Mungkin kalau kita punya buku absinya langsung atau kita langsung nembak tentang metode ini. Sebentar ya. Jadi setiap metode-metode dari minggu lalu sampai sekarang itu semua punya kelemahannya masing-masing ya kalian. Kalau punya bukunya atau referensinya, keunggulan kelemahan tuh lebih banyak karena saya kalau di materi saya singkat-singkat saja, tinggal kalian sendiri lebih cari lebih mendalam gitu ya. Oke, 2 lagi metode kalau salah ini yang 7 atau selesai nih. Metode land development. Nah, metode ini biasanya lebih ke manufacturing gitu. Ya. Sebentar ya. Oke, saya lanjut. Biasanya dia untuk yang lainnya manufacturing ya, yang ada barang-barang keluar gitu ya dalam pengembangan softwarenya. Nah, biasa dia akan mengurangi cost ya, biaya dan waste. Nah, metode ini biasanya itu lebih banyak ya tentang manufacturing. Dan dia itu lebih fleksibel daripada metode agile ya. Scrum. Step by stepnya ya. Step 1 ya. Di sini dia akan menentukan nilai atau pandangannya perspektif dari si user atau pelanggan ya. Sehingga pada saat nanti kita mau membuat aplikasi ini atau produk itu sesuai enggak seperti itu.
gitu. Step 2 kita petakan gitu. Produk yang kita mau hasilkan apa dulu nih? Yang ketiga, alirannya, atau mungkin kira-kira produknya ini apakah dia ada step by step seterusnya, maksudnya berkelanjutan nggak gitu. Misalkan tadi baru barang masuk, kita barang keluar gitu kan, mungkin ada nanti bagian produksi atau pengolahan atau penyimpanan di gudang seperti itu ya, terus menerus. Lalu step 4 ini tidak ada yang dilakukan oleh si proses upstream. Biasanya ya, dia ini akan mengisyaratkan ya di dalam step bab 4 ini, yang ini, apakah produk yang sudah kita hasilkan sesuai enggak gitu, aktual enggak gitu ya, apakah ada nilainya enggak nih aplikasi ini. Kalau enggak, ide biasanya ya enggak lanjut gitu. Lalu step 5, penghapusan sampah secara menyeluruh. Nah, ini maksudnya data yang lama, mungkin yang dulu dia menggunakan apa, aplikasi apa, ya sudah langsung dihapus. Kita pakai aplikasi yang terbaru ya, karena kan ada proyek perbaikan tuh. Nah, keunggulannya di dalam land development ini biasanya pada saat dia mau membuat sistem, dia tuh lebih cepat, sehingga tim developernya atau tim yang mengembangkan sistem ini dapat mengirim ya, deliver lebih banyak fungsional atau mungkin bisnis ya, atau departemen yang mungkin nanti akan dibuat. Dia biasa lebih cepat ya, karena memang tim pengembangnya ini, developer ini, dia memiliki kewenangan lebih pada saat pengambilan keputusan gitu. Jadi dia sudah, kalau dia sudah dianalisa ya, karena dia tadi step 1 dia udah lihat pandangan dari, jadi mungkin dari ucapan pelanggan mau apa, udah dia tuh langsung menebak, udah bla bla bla, selesai gitu, bikin seperti itu tim developernya atau tim pengembang softwarenya. Kelemahannya tergantung dari kedisiplinan tim. Jadi kalau misalkan dia punya target 1 bulan jadi, ya 1 bulan komitmen gitu. Peranannya timnya juga harus dia kuat ya. Nah, biasanya metode ini membutuhkan bisnis analis. Cuman pada saat tadi saya bilang, karena dia itu tidak perlu analis data, dia itu cuma butuh cerita dari si pelanggan ya, si user, dia maunya apa, udah langsung bikin gitu, semaunya sendiri gitu ini ya, seperti itu. Oke, yang ke-8, model RUP atau Rational Unified Process. Nah, model RUP ini ada 4 fase: inception, elaboration, construction, dan transisi. Nih modelnya RUP. Inception. Nah, inception ini biasa menentukan ruang lingkup proyeknya. Jadi dia mau bahas apa dulu gitu, ruang lingkupnya tentukan dulu. Misalkan saya mau di bagian keuangan, oke, dibuat bisnis case-nya. Di keuangan itu ada apa saja? Oh, ada penggajian, ada mungkin pembayaran apa, atau mungkin uang masuk uang keluar, itu bisnis case-nya. Lalu menjawab pertanyaan, ini mungkin dari hasil dia membuat kuesioner atau mungkin pertanyaan dari wawancara itu, sehingga nanti akan menciptakan proyek yang berkelanjutan. Itu tentang inception. Lalu yang kedua, elaboration. Elaboration ini biasanya dia dianalisa dulu ya. Setelah dia dianalisa, baru dia tetapkan baseline-nya, bagian mana dulu yang mau dia buat gitu. Lalu dia merencanakan fase berikutnya, yaitu construction. Nah, kalau construction ini biasanya dia lihat dulu integrasi ya, atau mungkin keterkaitan antar departemennya gitu, atau antar subsistemnya gitu. Terus dari setiap iterasi ini dia akan lihat, dia akan buat proses berikutnya, itu desainnya, implementasi, dan testing. Baru yang terakhir, transition. Nah, transition ini model yang nanti kita buat untuk menghasilkan produk jadi ini apa? Ya. Ini keunggulan ya dari RUP ya. Kelemahannya yaitu dia itu
Kalau kompleks biasanya harus yang benar-benar developer itu yang lebih bagus ya. Mungkin di sini tim developernya atau tim pengembang softwarenya kurang kalau dia nanti menangani sistem yang besar, yang kompleks seperti itu. Oke ya, terakhir kesimpulannya. Jadi pada saat nanti kalian mau membuat software ya atau produk atau aplikasi ya, terserah aplikasi tentang apa, kalian tentukan dulu. Ya. Kira-kira waktu pada saat kalian mengerjakan itu berapa lama? Di riset dulu ya, kita itu dulu, analisa dulu ya. Perencanaannya apakah jangka pendek, apakah jangka panjang? Ya, diketahui dulu kekurangan-kekurangan dari tim IT kita. Betul ya, karena jarang mungkin tim IT itu skillnya bagus-bagus, nggak pasti ada satu atau dua orang yang mungkin belum berpengalaman sehingga dia masih harus dituntun, ada yang seperti itu. Maka kalau pekerjaan kadang kita lihat nih pengalamannya berapa lama gitu. Biasa tim IT memang tim IT ini biayanya mahal gitu ya. Tapi kalau kita menciptakan sebuah software, udah tinggal jual softwarenya, cuman kita buat hak cipta biar tidak ada yang duplikat gitu. Kalaupun dia pengen punya, kita mau jadikan punya dia ya kerjasama, bagi hasil atau bagaimana silahkan. Jadi pada saat kita mau buat sebuah sistem ya software, carilah kalian metode yang cocok ya. Jadi minggu kemarin banyak metode, tinggal kalian referensi ya model mana yang cocok. Saya bilang umumnya yang pakai adalah waterfall ataupun agile, cuman kalau agile jarang kampus ya. Oke, demikianlah paparan tentang jenis-jenis metode pengembangan sistem ya atau software ya. Minggu besok kita ini sudah nggak bahas ini. Oke, minggu besok kalian sudah mulai memahami mungkin skripsi dia menggunakan metode itu, kenapa, dari step by step-nya. Lihat input, proses, outputnya yang dihasilkan. Jadi itu ada semua ya.